Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kelapangan rezeki dalam setiap langkah kehidupan. Di kesempatan kali ini, kita akan kembali menyelami salah satu kisah luar biasa dari para Nabi Allah. Kisah yang mengajarkan makna kesabaran, keteguhan, dan keadilan yang tidak tergoyahkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Tuliskan komentar terbaikmu sebagai bentuk dukungan dan subscribe agar sahabat beriman tidak tertinggal kisah penuh hikmah yang akan selalu memperkuat iman dan menambah wawasan kita semua. Sahabat beriman, kali ini kita akan menceritakan tentang sosok Nabi yang begitu istimewa. Namanya disebut 2 kali dalam Al-Quran dan dikenal sebagai manusia pilihan Allah yang bahkan iblis sendiri tidak mampu menggoyahkan imannya. Ia adalah Nabi Allah Dzulkifli alaihi salam, seorang hamba yang luar biasa sabar dan sangat kuat menahan amarah. Menariknya lagi, sebahagian sejarawan dan ulama menyebut bahawa sosok ini memiliki kemiripan dengan tokoh besar dari timur, iaitu Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha. Apakah benar keduanya adalah sosok yang sama? Mari kita ikuti kisah menakjubkan ini hingga akhir. Nama Nabi Dzulkifli disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Sad ayat ke-48. وَاذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. Artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Kemudian disebutkan lagi dalam surah Al-Anbiya ayat ke-85. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Meskipun dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit bahawa Zulkifli adalah seorang Nabi, namun kerana namanya disebut berdampingan dengan para Nabi lainnya dan diberi pujian sebagai orang yang sabar dan terbaik, maka banyak ulama berpendapat bahawa beliau adalah Nabi Allah. Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya menjelaskan tidak ada satu pun nama yang Allah sebut bersama para Nabi kecuali dia juga seorang Nabi. Namun sebagian ulama lain seperti Imam At-Tabari berpendapat bahawa Zulkifli adalah seorang hamba saleh dan raja yang adil meski bukan Nabi. Nama Zulkifli sendiri diyakini bukan nama asli, melainkan sebuah julukan kehormatan. Dalam kitab Qasasul Anbiya karya Ibn Kathir disebutkan bahawa nama aslinya adalah Bashar bin Ayub, putera daripada Nabi Ayub alaihi salam. Beliau hidup di wilayah Syam sekitar abad ke-15 belum Masihi dan diutus kepada kaum Arami yang tinggal di sekitar Damaskus dan Jordan. Tugas beliau adalah melanjutkan perjuangan ayahnya, menyebarkan kebaikan dan mengajarkan kesabaran kepada umat yang sudah jauh dari jalan Allah. Sahabat beriman, kisah Nabi Zulkifli dimulai dari seorang raja saleh yang sudah tua bernama Ilyasa alaihissalam. Raja sekaligus Nabi ini tidak memiliki anak laki-laki yang boleh meneruskan kepimpinannya. Suatu hari, beliau memanggil rakyatnya dan berkata, "Wahai kaumku, aku sudah tua dan lemah. Aku ingin menunjuk penggantiku sebelum aku wafat. Namun, siapakah di antara kalian yang sanggup menerima 3 amanah berat dariku? Ketiga-tiga amanah itu adalah berpuasa di siang hari, beribadah dan solat di malam hari, dan tidak marah seumur hidupnya." Mendengar syarat itu, semua orang terdiam. Tidak satu pun yang berani mengangkat tangan. Mereka menyedari betapa beratnya tugas itu. Hingga tiba-tiba dari barisan belakang muncul seorang pemuda yang masih muda berkata, "Saya, wahai Nabiullah, saya sanggup menerima syarat itu." Pemuda itu bernama Bashar. Namun Ilyasa memandangnya dengan lembut dan berkata, "Wahai anak muda, engkau masih belia, belum banyak pengalaman. Tugas ini sangat berat." Namun pada hari berikutnya, ketika Ilyasa kembali menawarkan syarat yang sama, pemuda itu kembali maju dan menyatakan kesediaannya. Dan begitu juga pada hari ketiga. Kerana tidak ada lagi yang berani menerima amanah itu selain Bashar, maka Nabi Ilyasa akhirnya menunjuknya sebagai penerus. Sejak saat itu, Bashar memegang 3 janji beratnya dengan teguh. Ia berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak pernah marah seumur hidupnya. Kesanggupan luar biasa inilah yang kemudian membuatnya diberi gelar Dzulkifli,
yang berarti yang sanggup memegang janji. Ia menjadi raja yang adil, bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Kehidupan beliau penuh dengan kesederhanaan dan keadilan. Setiap pagi hingga sore, beliau duduk di pengadilan menyelesaikan pelbagai perkara rakyatnya. Malam harinya diisi dengan ibadah dan doa hingga larut. Tak ada waktu yang beliau sia-siakan untuk dirinya sendiri. Namun kesalehan yang begitu sempurna membuat iblis iri dan marah. Maka iblis pun bertekad untuk menodai kesucian hati Nabi Zulkifli agar beliau melanggar janjinya kepada Allah dengan cara membuatnya marah. Berbagai syaitan diutus menggoda beliau, namun tak satu pun berhasil. Akhirnya, iblis sendiri turun tangan. Suatu siang, saat Nabi Zulkifli hendak beristirahat karena lelah setelah sidang panjang, iblis menyamar menjadi seorang kakek tua yang lusuh dan mengetuk pintu kamar beliau. Dari dalam, Zulkifli bertanya, "Siapa di luar?" Kakek itu menjawab, "Aku orang tua yang dizalimi oleh kaumku." Mendengar itu, Zulkifli bangkit dan membukakan pintu. Kakek itu mulai bercerita panjang lebar tentang penderitaannya hingga waktu istirahat Zulkifli habis. Sang raja yang kelelahan pun menudaga, "Datanglah sore ini ke pengadilan, aku akan bantu selesaikan masalahmu." Namun sore itu, kakek tersebut tidak datang. Keesokan harinya, hal yang sama terulang. Saat beliau hampir tidur siang, kakek itu datang lagi dengan alasan yang sama, membuat beliau tak sempat beristirahat. Lalu hari ketiga, iblis datang lagi dan kali ini memanjat melalui atap kamar untuk mengganggu. Nabi Zulkifli terbangun dan berkata, "Hai paman, bukankah aku telah memintamu datang ke persidangan?" Hampir saja beliau marah, namun beliau menahan diri. Iblis kemudian menampakkan wujud aslinya dan berkata, "Engkau benar-benar membuatku tak berdaya. Aku mencoba segalanya untuk membuatmu marah, tapi engkau tetap sabar. Engkau memang layak disebut Zulkifli." Sahabat beriman, ujian tidak berhenti di situ. Suatu ketika, sebagian rakyatnya memberontak karena hasutan orang-orang munafik. Pasukan Nabi Zulkifli sedikit dan lemah. Kaumnya yang takut mati enggan ikut berperang, kecuali jika dijamin tidak akan mati di medan laga. Maka Nabi Zulkifli menenadahkan tangan dan berdoa kepada Allah agar memberikan kemenangan dan keselamatan kepada pasukannya. Dengan izin Allah, pertempuran itu berakhir dengan kemenangan tanpa satupun korban di pihak beliau. Itulah salah satu mukjizat Nabi Zulkifli yang menunjukkan bahwa doa seorang nabi tak pernah sia-sia. Setelah peristiwa itu, negeri Syam berada dalam kedamaian dan kemakmuran. Nabi Zulkifli memimpin dengan penuh keadilan. Ia tidak hidup dalam kemewahan, tetapi selalu mendahulukan rakyatnya. Allah memberkahi pemerintahannya dengan ketentraman dan kesejahteraan. Namun, di kalangan ulama muncul perdebatan menarik tentang sosok Zulkifli ini. Sebagian berpendapat bahwa beliau adalah nabi yang dikenal di kalangan Bani Israel dengan nama Yehezkiel atau Zikiel. Dalam bahasa Ibrani, kata Kifli dianggap padanan dari Ezekiel. Tetapi ulama besar seperti Ibnu Katsir memisahkan keduanya sebagai dua nabi yang berbeda. Tak berhenti di situ, muncul pula pandangan lain dari sebagian sarjana muslim seperti Hamid Abdul Qadir dan Al-Qasimi yang mencoba mengaitkan sosok Zulkifli dengan Siddhartha Gautama, pendiri ajaran Buddha. Mereka berpendapat bahwa prinsip hidup yang diajarkan Buddha memiliki banyak kemiripan dengan nilai-nilai kenabian seperti kesabaran, keadilan, dan pengendalian diri. Dalam tafsir Al-Qasimi terhadap surat Atin, beliau menafsirkan sumpah Allah. "Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Artinya, demi buah tin dan zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri yang aman ini. Beliau menafsirkan buah tin sebagai simbol tempat Buddha mendapatkan wahyu dan mulai mengajarkan kebenaran. Zaitun melambangkan ajaran Isa alaihissalam. Gunung Sinai tempat Musa menerima wahyu, dan negeri yang aman adalah negeri Mekah, tempat Nabi Muhammad SAW diutus. Pendapat ini tentu tidak bisa dijadikan dalil mutlak, tetapi menunjukkan betapa luasnya cakrawala para ulama Islam dalam melihat keterkaitan sejarah dan peradaban manusia. Ada pula yang berpendapat bahwa Buddha lebih dekat dengan sosok Nabi Khidir karena kesamaan dalam ajaran kebijaksanaan, dan sebagian lain menyebut bahwa Buddha mirip dengan Nabi Idris karena sama-sama dikenal sebagai penjahit yang tekun dan hidup zuhud. Apapun pandangan itu, satu hal yang pasti,
Nabi Zulkifli adalah teladan kesabaran dan tanggung jawab. Beliau mengajarkan bahwa keimanan sejati bukan diukur dari kekuatan fisik, tetapi dari kekuatan hati untuk menahan diri dari amarah dan tetap berpegang pada kebenaran meski dunia menggoda. Sahabat beriman, kisah Nabi Zulkifli adalah pengingat bagi kita bahwa kesabaran adalah benteng keimanan, bahwa menahan amarah di saat mampu marah adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, orang kuat bukanlah yang menang dalam gulat, melainkan yang mampu menahan amarahnya saat ia marah. Zulkifli telah membuktikan hal itu. Ia menjadi simbol manusia yang menepati janjinya kepada Allah tanpa goyah sedikit pun. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang sabar dan terbaik di antara manusia. Sahabat beriman, semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus bersabar menghadapi ujian hidup, menahan amarah, dan tetap berbuat adil dalam setiap keadaan. Karena sejatinya, kesabaran adalah cahaya yang menerangi hati dan menjadikan hidup penuh keberkahan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir, sahabat beriman. Jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan, tulis komentar berisi pelajaran yang sahabat ambil dari kisah ini, dan subscribe agar sahabat beriman tidak tertinggal video kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya yang penuh hikmah dan keajaiban dari kisah para nabi dan manusia pilihan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.